Halo, ketemu lagi sama saya Intan Erita di Intan's Rooms. Dan kali ini kita akan membahas mengenai time to get confidence. Emangnya kenapa sih? Emang hari gini masih banyak yang belum confidence ya? Masih banyak orang-orang yang belum percaya diri sama dirinya sendiri? Ternyata iya, masih banyak banget. Kenapa? Karena mungkin sekarang eranya kan era-era online ya kan, era-era gadget dimana kalian ngobrol nggak perlu tatap muka. Jadi sekalinya harus bertatap muka, sekalinya kalian harus berbicara depan umum, itu menjadikan kamu hal yang sangat mengerikan tanda kutip ya, karena ternyata ngobrol melalui gadget atau melalui online itu berbeda rasanya ketika kalian harus ngobrol secara offline. Tapi penting banget untuk punya percaya diri, karena kalau kamu punya banyak potensi, tapi kalau nggak dibarengi dengan confidence level kamu yang tinggi, biasanya potensi kamu nggak kelihatan. Makanya kamu harus punya percaya diri walaupun jangan sampai over dari percaya dirinya ya. Nah, ini beberapa hal yang membuat kamu harus bisa menjadi confidence. Tapi kata kuncinya adalah kamu harus mau berusaha keluar dari zona nyaman kamu dan harus konsisten. Jadi jangan hari ini mau berubah, besok kendor lagi. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus ada konsistensi untuk supaya kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, kamu harus menerima diri sendiri. Ini penting banget untuk kita harus mengenal diri kita nih. Apa sih potensi kita? Apa kemampuan kita? Apa yang kita bisa? Tujuannya apa? Untuk mengembangkan. Dan jangan lupa, kamu juga harus tahu apa? Apa sih kira-kira yang aku kurang bisa atau aku kurang mampu? Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi. Jadi jangan sampai kebanyakan orang yang saya temui lebih fokus kepada kekurangannya, tapi dia tidak mengantisipasi dan yang lebih parahnya melupakan kekuatan dari dirinya. Jadi yang pertama, harus kenali diri kamu sendiri untuk kamu bisa berkembang. Yang kedua adalah explore hal baru. Nah, ini yang penting nih. Jadi kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Gak berani ngomong sama orang banyak. Beraniin mulai sekarang, tapi mulai step by step dari circle keluarga dulu, kemudian pertemanan, baru di forum yang lebih luas. Yang penting kamu harus mencoba hal-hal baru sehingga kamu menemukan sebuah hal yang lebih menarik daripada apa yang selama ini kamu lakukan. Proses itu membuat kamu lebih hebat dan membuat kamu lebih keren dari hari ini ya. Lalu yang ketiga adalah jaga kesehatan fisik, olahraga ya, makan makanan yang sehat. Aduh, yang ngomong kayak bener aja ya. Tapi ini penting banget ya. Di era banyaknya makanan instan, kamu harus menjaga kesehatan kamu. Karena kesehatan fisik ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Jangan lupa juga jaga kesehatan mental kamu ya. Walaupun kamu makanannya sehat, olahraganya teratur, tapi kalau mentalnya nggak dijaga, hati-hati. Fisik bisa juga loyo ya. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Yang keempat, ini penting banget, cari lingkungan yang positif. Jadi kalau kamu tahu sekarang kamu berada di lingkungan yang nggak bagus, lingkungan yang toksik, ya udah keluar aja, nggak perlu musuhan. Tapi kalau berdekatan, kita harus cari orang-orang yang positif, orang-orang yang mendorong bakat kita, orang-orang yang yakin bahwa kita bisa maju, dan orang-orang yang happy kalau kita bahagia, dan orang-orang yang siap mendukung kita kalau kita lagi sedih. Nah, itu yang harus kamu pertahankan. Jadi cari lingkungan yang positif ya. Selanjutnya yang kelima, ini penting sih, perhatikan penampilan. Penampilan ini nggak harus kamu selalu pakai barang-barang mahal sih ya. Yang penting baju-baju atau sesuatu yang kamu nyaman pakainya, dan kamu tahu kalau kamu pakai produk itu atau barang itu kamu akan lebih confidence atau percaya diri. Nah, ini penting banget. Jadi udah nggak bisa tuh kamu keluar rumah seenaknya, keluar rumah semau gue, nggak bisa. Karena apa? Kita berbicara tentang untuk menaikkan level percaya diri kita ya. Dan yang terakhir adalah jangan takut gagal. Banyaknya yang terjadi adalah ketika kita mau berubah, kita udah ketakutan duluan. Nah, ketakutan kita inilah yang kadang-kadang menghadang kita untuk sukses. Padahal coba aja dulu gitu kan ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa, coba lagi. Gagal, coba lagi. Bahkan banyak orang-orang hebat yang berhasil setelah mengalami kegagalan yang berkali-kali. Jadi kamu jangan berhenti di kegagalan pertama ya. Yang penting coba aja dulu. Dan yang terakhir yang harus kamu pahami adalah latihan dan praktek. Jadi jangan cuma baca buku, teori dibanyakin, tapi kamu nggak melatih. Karena penting banget untuk melatih dan langsung nyemplung ke lapangan. Akan berbeda kalau kamu belajar secara teori, kalau nggak kamu praktekin. Jadi intinya adalah belajar harus, tapi mempraktekkan juga harus kamu lakukan secara konsisten. Oke, yang terakhir adalah kamu jangan menyerah. Dan kamu harus mencoba, harus lebih percaya diri lagi, harus yakin bahwa kamu bisa lebih daripada hari ini. Dan ingat, keberhasilan itu harus kamu lalui melalui proses. Jadi nggak mungkin cuma niat aja kalau kamu nggak bergerak. Oke? Jadi mulai hari ini saatnya kamu untuk lebih percaya diri lagi. Sukses!